Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maliha Nur Saada dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan PGSD, dengan NIM 151422130. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai penciptaan iklim kelas. Yang pertama, pengertian iklim kelas, bagaimana dikutip Juniman Silalahi HBO, merupakan kualitas lingkungan kelas yang terus-menerus dialami oleh guru, yang mempengaruhi tingkah laku siswa dalam menciptakan proses pembelajaran yang kondusif. Menurut Rahmat 1985 dalam bukunya Juniman Silalahi 2008, iklim kelas ditandai dengan munculnya yang pertama, sikap saling terbuka dan terjalinnya hubungan antar pribadi yang akrab, sikap saling menghargai satu dengan yang lain, menghormati satu sama lain, dan mendahulukan kepentingan bersama. Taksonomi iklim sekolah yang mencakup 4 dimensi, yaitu yang pertama, ekologi, aspek-aspek fisik, materi seperti bangunan sekolah, ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, dan sejenisnya. Yang kedua, karakteristik individu di sekolah, pada umumnya seperti moral, kerja guru, latar belakang siswa, stabilitas, staf, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem sosial, struktur-struktur formal maupun informal, atau berbagai peraturan untuk mengendalikan interaksi individu dan kelompok di sekolah, mencakup komunikasi kepala sekolah dan guru, partisipasi staf dalam pengambilan keputusan hubungan guru dan siswa. Yang keempat, budaya, sistem nilai dan keyakinan, seperti norma pergaulan siswa, ekspektasi keberhasilan, disiplin sekolah berdasarkan berbagai studi yang dilakukan. Iklim sekolah telah terbukti memberikan pengaruh yang kuat terhadap pencapaian hasil-hasil akademik siswa. Pentingnya penciptaan iklim kelas secara rasional, iklim kelas memang berpengaruh terhadap motivasi belajar. Hal ini jelas bahwa untuk memunculkan motivasi belajar dan memelihara konsistensi dorongan belajar sangat ditentukan oleh kondusif tidaknya lingkungan kelas, di mana tempat pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, sangat penting untuk benar-benar lingkungan kelas yang berpihak pada kebutuhan dan minat belajar peserta didik, agar motivasi belajarnya semakin terus meningkat. Akan tetapi, dengan tidak melupakan skop yang lebih besar, lingkungan sekolah juga mesti dibangun sebab ada kemungkinan tidak bisa dibangunnya iklim kelas yang kondusif disebabkan oleh iklim sekolah yang tidak kondusif. Faktor-faktor yang mempengaruhi, banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang berkualitas dan kondusif guna meningkatkan prestasi belajar siswa. Adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan tersebut antara lain yaitu: pertama, pendekatan pembelajaran, hendaknya berorientasi pada bagaimana siswa belajar. Kedua, adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam setiap konteks pembelajaran. Ketiga, guru hendaknya bersikap demokratis dalam memanah kegiatan pembelajaran. Keempat, setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran sebaiknya dibahas secara dialogis. Kelima, lingkungan kelas sebaiknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran. Keenam, menyediakan berbagai jenis sumber belajar atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari siswa dengan cepat. Pengembangan komunikasi sekolah. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya tercapainya tujuan komunikasi. Memang peranan penting dalam menunjang kelancaran aktivitas. Tanpa komunikasi, maka maksud bersama tidak dapat dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi. Selain itu, tanpa ada komunikasi, maka tidak terjadi koordinasi yang menyebabkan tercapainya tujuan organisasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting, pokok bagi eksistensi suatu organisasi atau lembaga. Komunikasi adalah sangat penting dalam menangani semua masalah yang muncul dalam setiap organisasi. Komunikasi sangat penting bagi pembuatan keputusan agar bisa membuat putusan yang rasional. Diperlukan tersedianya semua keterangan yang mungkin tentang alternatif serta konsekuensinya.
Keterangan serupa hanya dapat dibuat melalui komunikasi. Demikian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe.